Sistem pemurnian monster, bab 131 sampai dengan 135. Bab 131 Siafukun, mana milikku? Saudari, Siafukun sepertinya sudah bangun. Saat Siafukun masih melamun, dia melihat bahwa Ziwei sudah menyadari bahwa dia telah bangun. Ah, Ye Qingwan menoleh dan melirik Siafukun. Kemudian dengan tenang ia berkata kepada Ziwei, "Sekarang dia sudah bangun, biarkan saja dia dan kita kembali ke kamar masing-masing. Kita akan tidur bersama malam ini." "Baik, saudari." Ziwei mengangguk patuh. Siafukun agak kurang cerdas. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mereka berjalan berdampingan seperti saudara kandung. Mereka tampak seperti hanya kurang berpegangan tangan. Adegan ini membuat Siafukun terdiam. Bisakah perempuan menjalin persahabatan secepat itu? Tentu saja, Siafukun juga pernah mendengar bahwa perempuan bisa cepat akrab satu sama lain, tetapi sulit bagi hubungan mereka untuk berkembang menjadi ikatan yang kuat seperti yang dimiliki laki-laki. Setelah kedua wanita itu pergi, Siafukun mulai berpikir, "Itu tidak benar, mengapa tiba-tiba saya merasa diperlakukan tidak adil?" Tidak, Siafukun bukanlah tipe orang yang akan mentolerir ketidakadilan. Memikirkan hal itu, dia bangkit dan pergi menuju kamar Li Qinghe. Li Qinghe pingsan setelah dipukul oleh Siafukun, tetapi dia sadar kembali saat Siafukun masih berada di tanah suci klan naga. Namun ketika dia bangun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sakunya kosong. Tidak diragukan lagi, pasti si bajingan Siafukun yang merampokku. Selain itu, karena serangan Siafukun begitu kuat, dia agak lemah setelah bangun tidur. Awalnya dia berniat pergi ke tempat Siafukun untuk menanyakan apa yang terjadi dan mengapa dia dipukuli padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi ketika dia sampai di pintu, tiba-tiba dia mendapati pintu itu terkunci. Ini sangat berbahaya. Meskipun Li Qinghe adalah seorang ahli bela diri dengan keberanian yang luar biasa, dia tidak bisa bertahan tanpa makanan dalam waktu lama seperti Siafukun. Untungnya, Siafukun juga telah mempertimbangkan hal ini. Tujuannya adalah untuk mengendalikan Li Qinghe, bukan untuk membuatnya kelaparan sampai mati. Kamar Li Qinghe memiliki jendela kecil di bawah pintu, seperti lubang anjing, dan seorang pelayan dari hotel akan membawakannya makanan setiap hari. Meskipun Li Qinghe merasa tak berdaya, dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Dia akan bertanya pada Siafukun apa maksud pihak lain ketika dia kembali, apakah dia mudah diintimidasi atau tidak. 2 hari terakhir ini, Li Qinghe hanya makan dan tidur. Dia benar-benar melupakan kultivasinya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kehidupan seperti ini sebenarnya cukup nyaman. Jika seorang gadis bisa merangkak keluar dari lubang anjing di bawah pintu itu, tentu akan lebih baik lagi. Li Qinghe sedang tidur nyenyak ketika tiba-tiba, pintu kamarnya didobrak. "Siapakah itu?" Li Qinghe terbangun kaget dari tidurnya dan berteriak marah. "Tidakkah kamu tahu bahwa membangunkan seseorang saat mereka sedang tidur itu sangat tidak sopan?" Namun, sebelum Li Qinghe sempat melihat siapa yang masuk, dia merasakan pukulan keras mendarat di matanya. Li Qinghe memegang kacamatanya dan menatap Siafukun yang muncul di hadapannya. "Kenapa kamu memukulku?" Li Qinghe menarik napas dalam-dalam. "Bukan apa-apa, aku hanya datang untuk menjengukmu dan melihat bagaimana keadaanmu beberapa hari terakhir ini, dan juga untuk membangunkanmu." Siafukun mencium bau busuk di kamar Li Qinghe. "Benar-benar mengerikan. Hehe, kalau begitu aku yang seharusnya berterima kasih padamu." Li Qinghe mencibir, tetapi dia hanya berani mengucapkan kata-kata itu dalam hatinya. "Oh, ngomong-ngomong, aku cuma mau ngasih tahu kalau semuanya sudah selesai di sini dan kita bakal berangkat. Kamu pasti sudah istirahat cukup lama beberapa hari terakhir ini, kan?" Setelah mendengar kata-kata Siafukun, Li Qinghe langsung ingin mengumpat. Dia pernah pingsan karena dipukul Siafukun sebelumnya, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia akhirnya pulih dan beristirahat selama 1 atau 2 hari, tetapi kemudian Siafukun memukulinya lagi, menyebabkan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia adalah putra tunggal dari keluarga Li yang terhormat. Kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti ini? Kota terdekat yang punya pesawat ruang angkasa seharusnya Dan City, kan? Apakah kita akan pergi ke Dan City? Li Qinghe menanyakan pertanyaan pada Siafukun. "Ya, sudah tertunda cukup lama, kita harus segera sampai ke prefektur Jeoyu." Siafukun mengangguk. Setelah menegur Li Qinghe, dia merasa jauh lebih baik. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, rombongan tersebut menuju ke kota Dan.
Kota kecil tempat mereka tinggal berjarak beberapa ratus mil dari Dancheng, dan mereka bisa mencapainya dalam setengah hari dengan kecepatan mereka. Melihat burung rok emas yang dipanggil oleh Xia Fukun, Ziwei sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada Xia Fukun. Bukankah kau bilang akan memberiku babi malaikat? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Ziwei. Benarkah? Apakah kamu pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya? Meskipun babi malaikat adalah binatang iblis tingkat 9, kekuatan serangannya tidak kuat. Daya tarik utamanya adalah kelucuannya. Ia sangat menarik bagi wanita. Namun, Xia Fukun belum tahu cara memurnikan babi malaikat dan hanya bisa menyewanya melalui sistem pemurnian iblis. Jika setiap penyewaan membutuhkan 100 poin pemurnian, maka itu akan membutuhkan lebih dari 1000 poin pemurnian per hari. Bahkan jika kau adalah putri ketiga dari klan naga, Ziwei, kau tidak mungkin membuatku, Xia Fukun, menghabiskan poin pemurnian sebanyak itu. Bukankah Fei Yang mengambil babi malaikat itu? Xia Fukun berpura-pura tidak tahu dan mengajukan pertanyaan. Hehe, jadi kau berbohong padaku. Ziwei mengepalkan tinjunya dan mencibir. Mendengar suara gemericik dari kepalan tangan yang terkepal, Xia Fukun langsung merasakan merinding di punggungnya. Tanpa meminjam binatang iblis, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Ziwei. Meskipun Ziwei tidak seganas para tetua naga itu, wujud aslinya tetaplah binatang iblis tingkat 9. Setara dengan ahli alam asal surgawi di antara manusia. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xia Fukun mencibir. Apakah aku akan tunduk pada kekuatan jahat? Ziwei mengangkat tinjunya. Bang! Kepulan asap muncul, dan seekor babi putih salju dengan lingkaran cahaya kecil di kepalanya pun terlihat. Apakah ini Angel Piggy? Lucu sekali. Melihat Angel Piggy, Ye Qingwan tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Ye Qingwan belum pernah melihat babi malaikat yang dipanggil Xia Fukun sebelumnya karena Fei yang telah membawanya pergi. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, matanya berbinar. Xia Fukun, mana milikku? Setelah mendengar perkataan Ye Qingwan, Xia Fukun langsung merasa bingung. Qingwan, kenapa kau ikut campur? Bab 132 tiba di Dancheng. Hati Xia Fukun terasa berdarah. Poin penyempurnaan dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi hidup dan mati. Sekarang, keadaannya sudah sangat buruk, mereka telah menciptakan babi malaikat untuk Ye Qingwan dan Ziwei. Ini menghabiskan biaya 200 poin pemurnian. Kakak Xia, merayu perempuan itu mahal. Meskipun Li Qinghe tidak mengetahui tentang sistem pemurnian iblis di dalam tubuh Xia Fukun, dia dapat mengatakan bahwa Xia Fukun pasti telah membayar harga yang mahal untuk menciptakan dua binatang iblis tingkat 9, jadi dia berkata dengan pelan. Xia Fukun terkejut dan melirik Li Qinghe. Ia tiba-tiba menyadari bahwa anak itu cukup tampan dan enak dipandang. Tidak ada jalan lain. Jika kamu sudah sehebat aku, kamu juga bisa punya pacar. Xia Fukun mengangkat bahu, menunjukkan ketidakberdayaannya. Li Qinghe, yang berdiri di samping, langsung bingung mendengar hal itu. Apakah ini yang ingin kukatakan? Mengapa kamu pamer dengan cara bertele-tele seperti ini? Tetapi, Li Qinghe menoleh dan menatap Ye Qingwan dan Ziwei. Kedua wanita ini, yang satu manusia kelas atas, yang lainnya putri dari ras naga. Masing-masing dari mereka akan dikejar oleh banyak pria. Namun, keduanya malah terjerat dengan Xia Fukun. Tak mampu menahan diri, Li Qinghe mengutuk dalam hati ketidakadilan takdir. Meskipun Jin Peng sangat cepat, tetap saja butuh waktu 2 jam untuk terbang dari kota ke Dancheng. Selama waktu itu, Xia Fukun memperbarui langganannya sekali. Harus diakui bahwa Xia Fukun sekarang memiliki beberapa ribu poin pemurnian, membuatnya cukup kaya. Menyewa binatang iblis tingkat 8 seperti ini pada dasarnya adalah keputusan yang mudah, tapi... Xia Fukun, kemana perginya babi malaikatku? Ziwei, yang sedang bermain dengan babi malaikat, tiba-tiba menyadari bahwa babi malaikat yang dipegangnya telah menghilang. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Xia Fukun. Punyaku juga hilang. Ye Qingwan awalnya bertanya-tanya apakah dirinya lebih penting bagi Xia Fukun karena babi malaikat milik Ziwei hilang. Jadi, sementara babi malaikat milik Ziwei hilang, miliknya tetap ada. Namun, begitu Ziwei selesai berbicara, babi malaikat yang dipegangnya menghilang. Ye Qingwan sangat marah. Xia Fukun, jadi, di matamu, aku dan Ziwei sama saja. Xia Fukun mengerang dalam hati. Ini, Angel Piggy sebenarnya bukan hewan panggilanku. Aku hanya bisa memanggilnya sekali-sekali,
dan butuh banyak usaha untuk memanggilnya. Xia Fukun diam-diam membuat sayatan di pergelangan tangannya, membiarkan sedikit darah mengalir agar dirinya menjadi sepucat mungkin. Dia berpikir dengan kemampuan regenerasinya, lukanya akan sembuh dengan cepat. Dia bertanya-tanya apakah kedua wanita itu akan membiarkannya pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Li Qinghe menunjuk ke pergelangan tangannya. Saudara Xia, mengapa kau menusuk dirimu sendiri? Apakah kau mencoba berpura-pura menjadi korban? Xia Fukun, kenapa sih kamu ada di mana-mana? Xia Fukun segera menendang Li Qinghe dari punggung Jin Peng. Namun, Ziwei turun tangan dan membawanya kembali. Jadi, apa yang baru saja kamu katakan itu benar atau salah? Mengapa Anda menusuk diri sendiri untuk berperan sebagai korban? Xia Fukun merasa bingung. Apakah kamu sudah membelinya? Udaranya mulai dingin. Apakah ini intinya? Namun kali ini, Xia Fukun menolak untuk memanggil Angel Piggy apapun yang terjadi. Memanggilmu sama sekali tidak berguna, dan biayanya 100 poin pemurnian per jam. Dengan kecepatan ini, aku akan kehabisan poin pemurnian sebelum mencapai benua 9 meter. Lalu bagaimana aku bisa menyelamatkan ayah Ye Qingwan? Namun, melihat tatapan jahat dari kedua wanita itu, Xia Fukun terbatuk. Biaya memanggil babi malaikat terlalu tinggi. Aku agak kelelahan sekarang. Tapi, Xia Fukun mengulurkan 2 butir telur. Ini adalah telur ajaib. Ada kemungkinan telur ini akan menetas menjadi babi malaikat. Apakah kamu ingin mencobanya? Jika menetas, ia akan menjadi hewan panggilanmu dan tidak akan menghilang. Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, kedua wanita itu segera mengulurkan tangan dan merebut telur ajaib itu dari tangannya. Benarkah? Tapi telur ini terlihat sangat mirip dengan telur bebek asin menurutku. Ziwei menyipitkan matanya, agak tak percaya. Ya, menurutku itu juga sangat mirip dengan telur bebek asin. Kamu tidak bercanda, kan? Ye Qingwan juga mengungkapkan keraguannya. Xia Fukun, telur bebek asin dari benua 9 meter itu terbuat dari apa? Sih, kenapa bebek asinmu begitu luar biasa, bisa bertelur bebek asin sebesar telur burung unta? Di Xiacheng, saudara laki-laki Xia Fukun, Xia Fuqian, mengatakan bahwa telur ajaib itu tampak seperti telur bebek asin, tetapi Xia Fukun tidak mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka itu akan benar. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Mari kita coba membinanya dulu. Ziwei dan Ye Qingwan saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa meminta Xia Fukun memanggil babi malaikat itu jelas merupakan cara untuk mempersulit pihak lain. Jika tidak, bahkan jika Xia Fukun tidak memanggil Ziwei, bukankah setidaknya dia akan memanggil Ye Qingwan? Bukankah itu hanya akan membuat istrinya pergi lagi? Xia Fukun baru saja menghela napas lega. Kemudian mereka melihat Ziwei meletakkan telur ajaib itu di bawahnya, wajahnya sedikit memerah, dan dia duduk di atasnya. Xia Fukun, Ziwei, apa yang sedang kamu lakukan? Xia Fukun sedikit bingung, mengerami telur. Beberapa garis keturunan dalam ras naga kita juga menetaskan telur terlebih dahulu, dan itulah cara mereka mengeraminya. Ziwei berkata dengan penuh percaya diri. Hehe, telur ini tidak perlu diinkubasi terlalu lama. Xia Fukun berkata dengan canggung. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ziwei awalnya agak malu, lagi pula, tindakannya memang agak kurang halus. Xia Fukun menarik napas. Ziwei ini cukup aneh. Aku penasaran apa yang dipikirkan para naga. Untungnya, Ye Qingwan sedikit lebih normal. Dia hanya mengeluarkan kain dari cincin spasialnya, membungkus telur ajaib itu di dalamnya, lalu menggendongnya seperti bayi. Melihat gerak-gerik kedua wanita itu, Xia Fukun tiba-tiba penasaran bagaimana Xia Fuqian akan menetaskan telur ajaib yang telah diberikannya. Apakah mirip dengan Ziwei? Tidak, itu tidak akan berhasil. Xia Fukun menggelengkan kepalanya, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Setelah hampir setengah hari terbang, Jin Peng akhirnya mulai mendarat perlahan. Xia Fukun dan yang lainnya menemukan sebuah hotel di Dancheng dan melakukan check-in terlebih dahulu, kemudian menunggu untuk melihat kapan pesawat ruang angkasa dari Dancheng ke Jeoyuzhu akan diluncurkan. Begitu rombongan itu memasuki hotel, mereka mendengar seorang pedagang berteriak. Pasta gigi kun harganya 1000 batu spiritual per tabung. Setelah kamu habis menggunakannya, kamu tidak perlu khawatir lagi jika perempuan tidak menyukaimu saat berciuman. Bab 133 Saya meminta bantuan. Apakah mereka menggunakan kata berciuman
di benua 9 meter. Xia Fukun sedikit bingung. Dia benar-benar mulai bertanya-tanya apakah benua 9 meter dan bumi memiliki semacam pertukaran budaya. Jika tidak, bagaimana mungkin tempat itu penuh dengan keanehan? Mengabaikan pernyataan itu, Xia Fukun segera berjalan menghampiri penjual tersebut. Dia ingat bahwa dia telah menetapkan harga masing-masing sebesar 100 batu roh untuk persekutuan pedagang Maple Merah. Setelah melewati persekutuan pedagang Maple Merah, harganya mungkin berlipat ganda, menjadi sekitar 200 batu roh per buah. Tapi sekarang setelah berada di tangan penjual ini, kenapa jumlahnya jadi 1000 batu roh? Anda harus mengerti, 1000 batu roh adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh keluarga biasa bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama beberapa dekade. Tujuan utama pembuatan pasta gigi ini adalah untuk diedarkan di kalangan bangsawan di seluruh benua 9 meter, tetapi bukankah agak tidak pantas untuk menaikkan harganya seperti ini? Bolehkah saya melihat pasta gigi gaya kun Anda? Xia Fukun menduga bahwa penjual tersebut menjual barang palsu. Jika memang demikian, maka masalahnya cukup serius. Pasta gigi kun bahkan belum sampai tahap pertama, mungkin sudah akan dihujani ulasan negatif dan tidak akan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Apakah kamu mampu membelinya? Penjual itu mengamati Xia Fukun dari atas ke bawah. Pakaian Xia Fukun sangat biasa. Bagaimana mungkin orang biasa mampu membeli pasta gigi di benua 9 meter? Berdebar, Xia Fukun terlalu malas untuk membuang-buang kata. Sebuah tas berisi setidaknya 10.000 batu roh dilemparkan ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Pak, silakan lihat-lihat. Penjual itu, yang tidak menyangka akan begitu cerdik, langsung bersikap menjilat. Xia Fukun mengambil pasta gigi bergaya kun dari saku penjual. Dilihat dari kemasannya, pasta gigi itu tampak hampir identik dengan yang pernah ia beli dari kamar dagang Red Maple. Kemudian ia membuka tutupnya dan mencium aromanya. Ia menemukan bahwa aroma ini sama sekali berbeda dari aroma yang dipanggil Chang Yuxuan. Apakah pasta gigi Anda ini palsu? Xia Fukun berkata sambil mengerutkan kening. Ketika Xia Fukun membeli pasta gigi, sejumlah besar orang sudah berkumpul di sekelilingnya. Pasta gigi kun kini telah mendapatkan popularitas di benua 9 meter. Terlebih lagi, pasta gigi ini hanya tersedia melalui persekutuan pedagang Maple Merah, tetapi persekutuan pedagang Maple Merah hanya memproduksi dalam jumlah terbatas, sehingga banyak pedagang mulai memiliki niat curang dan memproduksi versi palsunya. Lagi pula, bagi keluarga-keluarga terhormat di benua 9 meter, meskipun sesuatu itu tidak berharga, selama diberi label sebagai edisi terbatas, mereka akan membelinya setidaknya seharga 10.000 batu roh, apalagi 1.000. Omong kosong, penjual itu mungkin tahu produknya palsu, tetapi karena pasta gigi gaya kun sebagian besar berasal dari kota Tianfang, dia mengira Xia Fukun seharusnya tidak melihat produk aslinya. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia pasti pesaing yang mencoba merusak reputasiku. Aku, Wang Xiaoming, sudah lama berjualan di bisnis ini. Kapan aku pernah menjual produk palsu atau berkualitas rendah? Mendengar perkataan Wang Xiaoming, beberapa orang di sekitar mengangguk setuju. Memang, mereka sering melihat Wang Xiaoming, dan jika dia menjual barang palsu, dia pasti sudah ketahuan sejak lama. Xia Fukun tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pedagang bernama Wang Xiaoming. Kamu begitu berani mengaku sebagai barang tiruan. Dia mengambil tabung pasta gigi di tangannya dan membandingkannya dengan milik Wang Xiaoming. Lihat, bukankah aku mirip dengan orang di foto ini? Mendengar itu, Wang Xiaoming terkejut. Dia melirik potret di pasta gigi bergaya kun, lalu menatap Xia Fukun. Apakah kamu reinkarnasi dari roh pasta gigi? Xia Fukun, esensi pasta gigi apa sih ini? Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Pasta gigi ala kun ini didistribusikan dan dijual oleh kamar dagang Red Maple atas permintaan saya. Saya pendirinya, jadi katakanlah, bagaimana mungkin saya tidak tahu apakah ini asli atau tidak? Xia Fukun mencibir. Dia merasa bahwa kemungkinan besar dia akan menempuh perjalanan panjang memerangi barang palsu di benua 9 meter. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, orang-orang di sekitarnya langsung mencurigai bahwa Wang Xiaoming sedang bertindak mencurigakan. Masyarakat umum tidak peduli bagaimana jalannya peristiwa, mereka hanya ingin ceritanya cukup menarik. Wang Xiaoming, apakah sabun gaya kun yang kau jual padaku dulu juga palsu? Wang Xiaoming, cincin emas yang kau jual padaku sebelumnya juga bukan berlapis emas, kan? Suara gaduh menggema di sekitarnya.
Wang Xiaoming sedikit takut. Inilah kekuatan opini publik. Jika satu orang mengkritikmu, kau bisa membantah. Tetapi jika puluhan mulut menyerangmu sekaligus, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Saat itu juga, Wang Xiaoming menunjukkan kekuatannya di tahap awal ranah seni bela diri. Diam, harus diakui bahwa kekuatan alam yang gagah berani ini cukup efektif, dan orang-orang di sekitarnya segera bungkam. Wang Xiaoming menatap Xia Fukun dengan dingin. Lalu kenapa kalau aku menjual pasta gigi palsu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kukatakan sekarang, begitu kau membuka tabung ini, kau harus membelinya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiaoming, Xia Fukun langsung tersenyum. Bro, apakah kamu sedikit bingung dengan situasinya? Li Qinghe, teriak Xia Fukun. Ini seperti memanggil Pokemonmu sendiri. Begitu mendengar Xia Fukun memanggilnya, Li Qinghe segera berlari menghampirinya. Dia benar-benar takut pada Xia Fukun. Jadi dia berpikir bahwa jika dia menurut, tidak akan terjadi apa-apa. Gigit dia, Xia Fukun menunjuk ke arah Wang Xiaoming, suaranya menggema penuh kekuatan. Li Qinghe, kamu pikir aku ini anjing atau bukan? Di sana, Wang Xiaoming tertawa ketika mendengar ucapan Xia Fukun. Apakah menurutmu seorang pendekar tangguh di alam kekuatan bela diri bisa dikalahkan oleh antek sepertimu? Ledakan, Li Qinghe maju dan meninju dahi Wang Xiaoming tepat sasaran. Wang Xiaoming terlempar ke belakang. Wang Xiaoming, dia bahkan tidak melihat bagaimana Li Qinghe melakukan gerakannya, jadi bagaimana dia bisa terlempar. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Qinghe memperhatikan Wang Xiaoming bangkit dari tanah dan berkata dengan dingin. Kakak Xia menyuruhku menggigitmu itu sama saja dengan memberiku harga diri. Kau menyebutku anjing peliharaan adalah penghinaan. Setelah mendengar kata-kata Li Qinghe, Wang Xiaoming terdiam. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Namun, ia juga menyadari bahwa Li Qinghe bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia khawatir akan kesulitan menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Jika kau punya nyali, tunggu saja di sini dan aku akan memanggil anak buahku untuk membunuhmu. Kalau kau memang sehebat itu, teriak saja. Aku tidak percaya, Li Qinghe sudah lama tidak merasa sesantai ini. Sejak pertama kali aku bertemu Xia Fukun, jalan hidupnya selalu dipenuhi penindasan, dan penindasan yang lebih banyak lagi. Itu tidak pernah naik, dia akhirnya meraih ketenaran, jadi dia perlu bersantai dan merayakannya. Kakak Xia, sebaiknya kau naik ke atas dan beristirahat dulu. Serahkan ini padaku. Xia Fukun terkejut dengan perubahan panggilan Li Qinghe. Kenapa tiba-tiba pria ini memanggilnya kakak? Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Panggil saja dia apapun yang kau mau, toh aku tidak punya saudara sepertimu. Tak lama kemudian, Xia Fukun mengajak Ye Qingwan dan Ziwei naik ke hotel, sementara Li Qinghe memindahkan bangku panjang dan duduk di lobi hotel menunggu Wang Xiaoming memanggil mereka. Bab 134 Xiaoming, keluar. Xia Fukun, Ye Qingwan, dan Ziwei naik ke atas. Ye Qingwan masih sekamar dengan Ziwei, sementara Xia Fukun memiliki kamar sendiri. Xia Fukun menunggu di ruangan itu untuk waktu yang lama, tetapi Li Qinghe tidak kunjung datang. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah cucu ini melarikan diri? Ini semua salahku karena terlalu mempercayainya. Memang benar, sebenarnya tidak banyak kepercayaan antar manusia. Memikirkan hal itu, Xia Fukun bersiap untuk turun ke bawah mencari Li Qinghe. Namun, yang mengejutkannya, tepat saat ia sampai di puncak tangga, ia melihat kepala babi yang memar dan bengkak berlari ke arahnya. Astaga, monster macam apa ini? Xia Fukun benar-benar tidak bisa memikirkan kata sifat apapun untuk menggambarkan orang lain itu. Lagi pula, orang yang berlari ke arahnya itu memang benar-benar terlihat seperti kepala babi. Dia menendang kepala babi yang menerjang ke arahnya. Xia Fukun hendak menghampiri dan menghabisi lawannya untuk mendapatkan poin pertama ketika dia mendengar lawannya berteriak. Kakak Xia, jangan pukul aku, ini, aku. Xia Fukun langsung terpikat begitu mendengar suara itu. Bukankah itu Li Qinghe? Haha, ini salah paham, salah paham. Li Qinghe, apa yang terjadi padamu? Bukankah kau sudah pergi dan berurusan dengan pedagang itu? Xia Fukun sedikit penasaran. Li Qinghe berada di tahap akhir alam bela diri pemberani, jadi berurusan dengan pedagang di tahap awal alam bela diri pemberani seharusnya bukan masalah. Bagaimana dia bisa dipukuli separah itu? Saudara Xia, apakah kau sengaja melakukan ini?
Bukankah mereka sudah meminta bantuan? Apakah kau sudah lupa tentang itu, atau kau seperti ikan yang hanya punya ingatan 7 detik? Xia Fukun sangat marah ketika mendengar Li Qinghe mengolok-oloknya. Dia menamparkan kepala babi Li Qinghe. Dengan siapa? Li Qinghe. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Qinghe akhirnya memahami sebuah prinsip. Xia Fukun, mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kelompok orang yang baru saja saya temui. Saudara Xia, aku malu mengatakan ini. Meskipun pedagang bernama Wang Xiaoming itu tidak terlalu terampil, dia adalah penduduk lokal. Warga asli. Xia Fukun terdiam sejenak. Apakah benua 9 meter juga memiliki prasangka regional? Apakah itu memberi warga setempat hak untuk menindas orang luar? Dia menemukan seorang ahli bela diri di alam kekuatan ilahi. Tidak, sama sekali tidak. Li Qinghe menggelengkan kepalanya. Hanya dengan berada di sekitar orang luar biasa seperti Xia Fukun, Anda dapat sering bertemu dengan seniman bela diri di alam kekuatan ilahi atau lebih tinggi. Orang biasa mungkin jarang sekali bertemu dengan seniman bela diri di alam kekuatan ilahi sepanjang hidup mereka. Bagaimanapun, terlepas dari benua manapun, para praktisi bela diri di alam kekuatan ilahi dapat dianggap sangat kuat. Jika tidak, bahkan di Kekaisaran Yaslan tempat Xia Fukun sebelumnya bertugas, tidak akan dikatakan bahwa King Muduan bisa menjadi penasihat nasional hanya karena dia berada di alam kekuatan ilahi. Bagaimana dengan dia? Dia menemukan seorang pemanggil level 6, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Li Qinghe tersenyum pahit. Para pemanggil roh pada dasarnya berada satu tingkat di atas para seniman bela diri dengan level yang sama, jadi dapat dimengerti bahwa Li Qinghe tidak dapat mengalahkan lawannya. Xia Fukun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Li Qinghe. Kemudian, matanya berbinar. Sejujurnya, dia bertemu cukup banyak pemanggil roh di Kekaisaran Yaslan. Misalnya, Ye Qingwan, dan Chang Yuxuan. Namun, ketika Xia Fukun mengira para pemanggil roh berkeliaran di seluruh benua 9 meter, setelah bertemu dengan mereka berdua, dia jarang bertemu dengan pemanggil roh lainnya. Apakah benar-benar ada pemanggil roh di kota dan dilihat dari sikap Aoki sebelumnya terhadap para pemanggil? Apakah itu artinya, pemanggil roh ini bergelimang harta? Iya. Memikirkan hal itu, Xia Fukun segera menepuk bahu Li Qinghe. Qinghe, ayo, aku ingin melihat siapa lagi yang berani menyakitimu. Kakak Xia akan membalaskan dendam untukmu. Meskipun Li Qinghe memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Dia sangat senang bisa membalas dendam pada Xia Fukun. Jadi dia segera memimpin jalan. Di dalam lobi hotel, di bangku panjang tempat Li Qinghe tadi duduk seorang pemuda yang tampak angkuh. Pemuda itu berkulit cerah, tetapi bukan seputih kemerahan seperti Ye Qingwan dan yang lainnya. Sebaliknya, kulitnya pucat pasi, seolah-olah dia telah mengisap heroin. Ketika Xia Fukun melihat pemuda itu, seorang wanita berpakaian minim sedang duduk di pangkuannya. Saat itu, keduanya sedang terlibat dalam interaksi yang tidak senonoh, tanpa menyadari lingkungan sekitar mereka. Pedagang bernama Wang Xiaoming membungkuk dan menjilat di samping pemuda. Itu, ketika Wang Xiaoming melihat Xia Fukun dan Li Qinghe turun dari tangga, dia menegakkan punggungnya. Kau benar-benar berani turun ke sini. Wang Xiaoming menatap Xia Fukun dengan sikap arogan. Cuma bercanda, sekarang aku sudah mendapat bantuan, kenapa aku harus takut pada Xia Fukun? Selain itu, menurut Wang Xiaoming, Xia Fukun sendiri mungkin tidak begitu mampu, Li Qinghe lah yang jauh lebih kuat. Lagi pula, usia Xia Fukun juga menjadi faktor. Di mata orang normal, seberapa kuatkah seorang pemuda di awal usia 20-an? Minggir dari jalanku. Xia Fukun berjalan menghampiri Wang Xiaoming dan mendorongnya hingga terpental jauh. Wang Xiaoming, bukankah seharusnya orang saling menghormati? Apa maksudmu dengan mendorongku menjauh seperti itu? Kudengar namamu Xia Fukun, biar ku beritahu. Wang Xiaoming berbalik lagi dan menghalangi jalan Xia Fukun. Namamu persis seperti di buku teks, menyebalkan bukan? Xia Fukun mulai sedikit tidak sabar. Nama Wang Xiaoming terdengar seperti nama dalam buku teks. Bukankah semua buku itu penuh dengan kalimat, Xiaoming, keluar? Namun Wang Xiaoming sama sekali tidak tahu apa itu buku teks. Apa arti, buku teks? Wang Xiaoming mengajukan sebuah pertanyaan. Itu Wang Xiaoming, Li Xiaohong, Fang Xiaozi, dan Ma Dongmei. Xia Fukun dengan santai mengarang beberapa nama. Di luar dugaan, Wang Xiaoming di seberang sana terkejut. Kau benar-benar mengenal semua kerabatku.
Xia Fukun. Karena tak tahan lagi dengan kebisingan Wang Xiaoming, Xia Fukun menamparnya hingga terpental. Karena aku sedang kesal, mungkin aku menggunakan sedikit terlalu banyak kekuatan. Kepala Wang Xiaoming benar-benar tertanam di dinding, dan kaki serta tangannya berkedut tak terkendali. Dia tampak jauh lebih buruk daripada Li Qinghe, yang memiliki kepala babi. Melihat penampilan Wang Xiaoming, Li Qinghe tak kuasa menahan rasa merinding. Untungnya, Xia Fukun adalah pelindungku. Pada saat itulah asisten yang dipanggil Wang Xiaoming memperhatikan Xia Fukun. Lumayan, kan? Setelah mendengar pujian itu, Xia Fukun mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Kau terlalu memujiku, kau terlalu memujiku. Saat sedang berbicara, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan buram melintas di depannya. Xia Fukun sedikit terkejut. Ulurkan tanganmu. Dia mencengkeram leher orang lain itu dengan satu gerakan cepat. Pemuda yang sombong itu, hantu itu adalah hewan panggilannya, tetapi hewan panggilannya memiliki kemampuan menghilang. Jangankan lawan dengan level yang sama, bahkan seniman bela diri kekuatan ilahi tingkat awal biasa pun akan berulang kali menjadi korbannya. Bagaimana Xia Fukun berhasil mencekiknya? Bab 135 Saudara Wu, apakah Anda membutuhkan obat? Xia Fukun, sejujurnya, dia bahkan tidak tahu bahwa yang dipegangnya adalah hewan panggilan milik pihak lain. Seandainya dia tahu, dia tidak akan bersikap sopan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa sapaan sopannya akan berujung pada serangan mendadak? Dia kembali terkejut ketika dia mencengkeram leher makhluk yang dipanggil itu. Xia Fukun dengan santai melemparkan hewan panggilan itu ke samping dan menangkupkan tangannya sebagai salam kepada pemuda yang sombong itu. Aku harus memanggilmu apa, saudaraku? Wu Chen, pemuda itu berkata dengan lemah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu eksentrik hingga mampu menangkap makhluk iblis tingkat 6 dengan tangan kosong. Dia bahkan mengusir wanita yang duduk di pangkuannya. Serius, ini di luar kendalinya. Apa yang dimaksud dengan bebas debu, dalam, bebas debu dan bebas polusi? Xia Fukun terdiam sejenak, lalu mengajukan pertanyaan. Kou Tianwu, Wu Chen. Meskipun Wu Chen sedikit kesal, dia tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, Xia Fukun sudah menunjukkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kakak Xia menemukan hewan panggilanku? Wu Chen memandang Xia Fukun dengan waspada. Dia adalah penduduk asli Dancheng. Baru-baru ini, memang banyak orang berpengaruh datang ke Dancheng, tetapi dia belum pernah mendengar nama Xia Fukun. Maksudmu kelelawar suara iblismu? Xia Fukun terbatuk dengan canggung. Apakah kau akan percaya jika kukatakan bahwa ayahnya berada di tanganku? Wu Chen menatap Xia Fukun, berpikir sejenak, lalu berkata, meyakini. Xia Fukun, awalnya, dia berencana memanggil kelelawar suara iblis tingkat 8 miliknya jika pihak lain mengatakan mereka tidak mempercayainya. Tapi jika kamu bilang kamu percaya padaku, lalu apa yang harus aku lakukan? Hehe, aku tertawa canggung. Xia Fukun kemudian berbicara, percayalah padaku, aku akan menunjukkannya padamu. Saat Xia Fukun berbicara, dia memanggil kelelawar suara iblis. Karena lawannya terlalu lemah, Xia Fukun tidak membiarkan kelelawar suara iblis memasuki mode siluman, melainkan langsung muncul di depan Wu Chen. Setelah melihat kelelawar suara iblis milik Xia Fukun, Wu Chen langsung tercengang. Kelelawar suara iblis miliknya hanya berukuran sedikit lebih dari setengah meter. Tapi milik Xia Fukun sudah setinggi 1,5 meter. Itu perbedaan ukuran 3 kali lipat. Jadi Xia Fukun jelas lebih kuat. Tak heran kalau mereka bilang ayah kelelawar iblis berada di tangan mereka. Kakak Xia hebat sekali. Mengetahui kapan harus memberi hormat kepada yang kuat adalah tradisi mulia yang diwarisi Wu Chen. Melihat betapa kooperatifnya Wu Chen, Xia Fukun awalnya berniat memberinya pelajaran, tetapi dia tidak tega melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Wang Xiaoming telah menyinggung perasaan kakak Xia. Jika aku tahu, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Wu Chen sedang memikirkan cara untuk melepaskan diri tanpa terluka, jadi dia mengambil sikap yang sangat rendah hati saat berbicara. Mendengar kabar bahwa Wu Chen tampaknya akan pergi, Xia Fukun jelas tidak senang dengan hal itu. Seperti kata pepatah, ketika teman datang dari jauh, kita harus mengajak mereka semua. Xia Fukun menyeringai pada Wu Chen. Saudara Wu, sebagai seorang pemanggil, Anda pasti memiliki fondasi yang kuat, bukan? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun,
Wu Chen langsung merasa bingung. Maksudmu apa, bro? Mengapa mereka merampok kita sekarang? Kakak Xia, kau bercanda. Aku tidak punya uang. Hei, Kakak Xia, apa yang kau lakukan? Tepat ketika Wu Chen hendak mengatakan bahwa dia datang terburu-buru dan belum menyiapkan hadiah, dia melihat Xia Fukun mengambil cincin spasial dari tangannya. Ini gila, aku datang ke sini untuk membantu Wang Xiaoming membalas dendam, dan Wang Xiaoming tidak pernah mengatakan bahwa lawannya adalah perampok. Mengapa kau malah ikut campur? Saudara Wu, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya bisa melakukannya sendiri. Xia Fukun menyeringai dan langsung merampas cincin spasial Wu Chen. Wu Chen, apakah itu yang saya maksud? Saudara Wu, apakah Anda tidak merasa telah dimanfaatkan? Xia Fukun tentu tidak akan tertarik dengan isi cincin spasial Wu Chen, mengingat dia hanyalah seorang pemanggil tingkat 6. Dia hanya melemparkannya ke sistem pemurnian iblis dengan imbalan 100 poin pemurnian. Dia memutar matanya dan berkata kepada Wu Chen. Sejujurnya, ada sedikit. Wu Chen tentu tidak mengira Xia Fukun begitu baik hati hingga ingin memberinya kompensasi. Namun sekarang pihak lain telah mengambil cincin spasial saya, mengapa seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan harus takut pada seseorang yang memakai sepatu? Kalau begitu, bolehkah kita berbicara secara pribadi sejenak? Xia Fukun benar-benar ingin menawarkan kebaikan dan kehangatan kepada Wu Chen. Tapi Wu Chen tidak mempercayainya. Kamu, baru saja menipuku, bagaimana bisa kamu langsung bersikap baik padaku? Wu Chen segera melambaikan tangannya dan tersenyum, sambil berkata, Saudara Xia, Anda terlalu baik. Kita bisa bicara di sini saja. Mendengar perkataan Wu Chen, Xia Fukun menatap Wu Chen dengan tatapan aneh. Apa kamu yakin? Melihat tatapan Xia Fukun, Wu Chen merasa semakin gelisah, sehingga dia berdeham. Sangat yakin, saya sangat yakin. Lalu, haruskah saya mengatakannya? Xia Fukun memberi Wu Chen kesempatan terakhir. Silakan, kau tampak agak pucat, sepertinya kau telah melakukan aktivitas seksual yang berlebihan. Dan dilihat dari penampilanmu, Wu Chen, mengapa Anda mengatakan sesuatu yang begitu pribadi di depan begitu banyak orang? Xia Fukun memperhatikan bahwa Wu Chen tampak sedikit tidak senang, dan langsung merasa diperlakukan tidak adil. Aku sudah bilang untuk berbicara denganku secara pribadi, tapi kau menolak. Sejujurnya, aku punya obat di sini yang bisa membuatmu ereksi selamanya. Xia Fukun mengeluarkan WG yang dipanggil Chang Yuxuan sebelumnya dari gelang spasialnya dan melambaikannya ke arah Wu Chen. Wu Chen awalnya mengira Xia Fukun mencoba memperdayainya, tetapi ketika dia melihat betapa indahnya kemasannya, dia terkejut. Apakah ini benar-benar berhasil? Kau bercanda. Kau mau atau tidak, itu hanya 10.000 batu spiritual. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Wu Chen langsung merasa bingung. Bagaimana mungkin kamu meminta 10.000 batu spiritual? Apakah kamu pikir itu semacam obat mujarab? Aku tidak mau. Wu Chen tertawa canggung. Detik berikutnya, dia melihat aura Xia Fukun melonjak. Dia tahu Xia Fukun lebih kuat darinya, tetapi dia tidak pernah membayangkan Xia Fukun akan jauh lebih kuat. Tahap menengah dari kekuatan ilahi. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang seusia Xia Fukun untuk mencapai hal ini? Hehe, sejujurnya, Kakak Xia, kira-kira berapa lama lagi aku akan hidup jika aku tidak membelinya? Wu Chen benar-benar ketakutan. Dia merasa bahwa membela Wang Xiaoming hari ini adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Begitu Wu Chen selesai berbicara, dia melihat Xia Fukun mengangkat 5 jari. 5 hari. Wu Chen mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Xia Fukun ragu sejenak, lalu berkata, 5 jam 5, mungkinkah hanya 5 menit? Wu Chen sedikit bingung. Ini terlalu berlebihan. 4, 3, 2, wajah Wu Chen berubah pucat pasi. Berhenti menghitung, aku akan membelinya, oke. Tapi Kakak Xia, kau harus menjamin obat ini pasti manjur. Setelah mendengar bahwa Wu Chen ingin membeli WG yang dimilikinya, Xia Fuli tersenyum ramah. Dia menepuk bahu Wu Chen. Jangan khawatir, bro, kamu akan puas. Wu Chen, dia benar-benar ingin bertanya pada dirinya sendiri, dosa apa saja yang telah dia lakukan di masa lalunya.